Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah, Bapak Studi Rizal LKMAG, dan teman-teman viewers sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Selawat berkemakotakan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum memulai presentasi, kami dari kelompok 7 yang berjudul Mad'u dan Pilihan Metode, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Silvina, selaku moderator dengan NIM akhir 07. Yang kedua ada Syaira Putri dengan NIM akhir 32. Dan yang terakhir ada Mas Uliatul Diana dengan NIM akhir 20. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk kita dengarkan pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Selamat menonton. Materi yang pertama ada tentang metode hikmah atau metode bil hikmah. Secara etimologi, hikmah itu diartikan sebagai keadilan, ilmu, kearifan, kenabian, dan juga Al-Quran. Dari kata hikmah itu dapat diderivasi menjadi kata hakim yang berarti seseorang yang berprofesi memutuskan perkara-perkara hukum atau al-mutqin li umur al-hukum. Ulama mengartikan istilah hikmah sebagai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hikmah juga bisa ditafsirkan sebagai integrasi antar ucapan dan perbuatan yang dimana bisa menjawab persoalan atau bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mad'u dengan cepat dan juga benar. Kemudian secara terminologi hikmah merujuk pada ketepatan berkata dan bertindak serta memperlakukan sesuatu secara bijaksana. Selanjutnya ada 3 tiang dakwah menurut Al-Qahtani. Yang pertama ada ilmu atau al-ilm, mengerti tentang seluk-beluk syariat dan dasar-dasar keimanan. Di samping itu juga perlu memahami ilmu inovasi yang memperdalam keimanan seorang mad'u. Yang kedua ada kesantunan atau bi'al-hilm, merupakan suatu bentuk pendekatan dakwah yang mengambil jalan tengah antara 2 titik ekstrim emosional dan kepandiran. Yang ketiga ada kedewasaan berpikir atau bi'al-anat, yang menghendaki pendekatan yang matang dalam menyampaikan dakwah, tidak tergesa-gesa, yang membuat seorang dai ini bisa berbuat serampangan tanpa perhitungan. Ada 2 kelompok dakwah menurut Al-Qahtani. Yang pertama ada Wahbah Zuhaili, merupakan kelompok yang bersikap cepat tanggap, menerima kebenaran, dan disebut dengan istilah al-sabiquna fi al-akhirat. Kemudian pendekatan dakwah yang mereka lakukan adalah dengan perkataan bijak dalam bentuk penerangan secara ilmiah seperti scientific atau ilman, praktis atau amalan, dan keimanan atau itikodan. Yang kedua ada mad'u. Pendekatan yang tepat untuk kelompok mad'u ini adalah salah satu dari perkataan bijak seperti al-mau'izo al-hasanah, al-taghib wa al-tarhib, dan perumpamaan-perumpamaan. Yang selanjutnya yaitu ada mau'izah hasanah. Pendekatan dakwah melalui mau'izah hasanah dilakukan dengan perintah dan larangan, disertai dengan unsur motivasi atau targhib dan ancaman atau tarhib, yang diutarakan lewat perkataan yang dapat melembutkan hati, mengunggah jiwa, dan mencairkan segala bentuk kebekuan hati, serta dapat menguatkan keimanan dan petunjuk untuk mencerahkan. Ada 2 bentuk dalam pendekatan mau'izah hasanah. Yang pertama yaitu pengajaran atau taklim, dan yang kedua pembinaan atau ta'dib. Nah, di pengajaran atau taklim ini dilakukan dengan menjelaskan keyakinan tauhid disertai pengamalan dari hukum syariat, serta mengingatkan mad'u dari sikap yang kurang baik. Nah, yang kedua ada pembinaan atau ta'dib, yaitu dilakukan dengan penanaman moral dan etika seperti kesabaran, keberanian, menepati janji, kehormatan diri, serta menjelaskan efek dan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjauhkan mereka dari perangai tercela yang dapat menghancurkan kehidupan, seperti emosional, khianat, pengecut, cengeng, dan bakhil.
Ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan metode dakwah mau'izah hasanah. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama jenis kemungkaran yang berkembang sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang kedua, mengukur skala prioritas kemungkaran yang mesti lebih dahulu ditangani sesuai dengan derajat kerusakannya di masyarakat. Yang ketiga, memikirkan efek yang timbul jauh oleh kemungkaran dari segi psikis, sosial, kesehatan, dan juga finansial. Dan yang keempat, menghadirkan argumentasi agama terkait dengan efek kemungkaran yang dilihat dari Al-Quran, hadis, dan perkataan Nabi maupun ulama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu nasihat yang diberikan dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan bertema yang mengupas bahaya suatu kemungkaran dalam hidup manusia, serta memotivasi mereka untuk bertaubat. Yang ketiga yaitu debat yang terpuji atau al-jadal al-husna. Pendekatan dakwah melalui al-jadal al-husna dilakukan dengan dialog yang berbasis budi pekerti yang luhur, tutur kalam yang lembut, serta mengarah kepada kebenaran dengan disertai argumentasi demonstratif, rasional, dan tekstual sekaligus dengan menolak argumen batil yang dipakai lawan dialog. Awal metode ini digunakan yaitu ditujukan kepada orang non-muslim yang bersahabat, yang mana mereka bisa didekati dengan dakwah metode ini. Dialog pertama mereka dimaksudkan bukan untuk mengajak mereka beriman kepada Rasulullah, tetapi untuk dapat hidup berdampingan dengan umat muslim. Dan tujuan utama dialog ini adalah mencari titik temu yang dapat mempererat kebersamaan di tengah banyaknya perbedaan atau pertentangan. Dengan metode al-jadal al-husna ini juga diharapkan dapat mempertegas warna keimanan, apakah akan lebih dekat untuk beriman atau takut dalam kekafiran, yang membuat kaum muslim dapat jelas bersikap dan memperlakukan mereka dengan lunak atau keras. Dan yang keempat yaitu tindakan balasan setimpal atau iqabah bi al-mis. Maksud dari dakwah balasan setimpal ini adalah untuk menolak fitnah terhadap dakwah Islam, menghadirkan kebebasan beragama, dan menumpas kesewenang-wenangan. Dalam praktiknya, dakwah balasan setimpal ini tidak menghendaki perlakuan yang serampangan dengan hawa nafsu. Lebih dari itu, tetap diputuskan di atas hikmah dan moral Islami. Dan penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh stabilitas sosial dengan bertindak tegas terhadap setiap pelanggar hukum yang telah ditetapkan bersama. Dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan juga ihsan. Dalam menyampaikan dakwah, ada beberapa metode yang harus dilakukan oleh seorang dai untuk dapat melakukan pendekatan dengan mad'unya, yaitu dengan metode hikmah, metode mau'izah hasanah, metode al-jadal al-husna, dan metode iqbah bil almis. Selanjutnya ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi di mana sudah ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama ini pertanyaan dari saudari Khofifah Ar-Rahmani Mawati dengan NIM akhir 11. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat sukses dalam berdakwah yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, jawabannya itu, yang pertama kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, selalu berpegang teguh pada norma dan aturan Islam. Yang ketiga, memiliki fitrah yang syamilah atau komprehensif, menyeluruh, tidak parsial. Yang keempat, mu'asirah atau mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kelima, memanfaatkan segenap sarana, tidak hanya dengan kata-kata. Pertanyaan yang kedua ada dari saudara Zidan Aliza Wardana dengan NIM akhir 15. Pertanyaannya itu, contoh dari metode dakwah tindakan balasan setimpal itu seperti apa ya? Jawabannya, contohnya, jihad perang untuk menolak fitnah terhadap dakwah Islam dan menumpas kewenang-wenangan. Pendekatan dakwah melalui iqabah bi al-misl ini merupakan alternatif terakhir bila diperlukan.
dalam berdakwah. Karena pada dasarnya agama Islam adalah agama yang menghendaki kedamaian dan senantiasa mengajak kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga ada pertanyaan dari saudari Gaina Yuda Anggraini dengan NIM akhir 16. Pada slide ke-9, bagaimana cara pemakalan mengukur skala atau derajat kemungkaran yang satu dengan yang lainnya? Jadi jawabannya, cara mengukur dan mengetahui derajat kemungkaran antara yang satu dengan yang lainnya itu bisa dengan melihat mana yang lebih memiliki dampak dari orang lain. Jika kemungkaran tersebut memiliki dampak untuk orang lain, maka itu harus didahulukan. Dan jika keduanya sama-sama memiliki dampak buruk untuk orang lain, maka dilihat mana yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar nantinya. Mungkin cukup sudah pemaparan materi dan juga diskusi tanya jawab yang telah ada tadi. Kami dari kelompok 7 mohon undur diri dan terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.